Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Anggaran Laba dengan Metode a posteriori. Latar belakang yang saya ambil yaitu dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perencanaan keuangan yang akurat dan berbasis data menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas. Salah satu komponen penting dalam perencanaan tersebut adalah anggaran laba, yang berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam menetapkan target pendapatan dan pengendalian biaya. Namun, sering sekali anggaran disusun berdasarkan asumsi yang belum tentu sesuai dengan kondisi aktual, sehingga dapat menimbulkan defisiasi yang signifikan antara anggaran dan realisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan memerlukan sistem yang mampu menyediakan informasi akuntansi secara cepat, akurat, dan relevan. Sistem informasi akuntansi atau SIA berperan penting dalam mengelola data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan dan evaluasi anggaran laba. Dalam konteks anggaran, pendekatan metode a posteriori menjadi sangat relevan, karena metode ini menggunakan data historis atau realisasi aktual dalam mengevaluasi efektivitas anggaran yang telah dibuat. Dengan membandingkan anggaran dan realisasi, manajemen dapat mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan penyesuaian pada perencanaan anggaran berikutnya. Pendekatan metode a posteriori ini menjadi nilai tambah karena memungkinkan penyusunan anggaran yang lebih realistis dan berbasis data empiris. Adapun rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama yaitu bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam mengelola anggaran laba perusahaan. Yang kedua, apa itu metode a posteriori dan bagaimana penerapan dalam mengelola anggaran labanya. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode tersebut pada sistem informasi akuntansi. Manfaat pembuatan makalah ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem informasi akuntansi dalam proses penyusunan dan perhitungan anggaran laba, serta bagaimana metode a posteriori ini dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi perencanaan keuangan. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang sistem informasi akuntansi dalam mengelola anggaran laba perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu jaringan atau alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu laporan keuangan yang digunakan oleh pihak manajemen. Penggunaan sistem informasi akuntansi merupakan prosedur yang dapat menyelesaikan suatu masalah di masa kini, yang dimana kemajuan teknologi yang ada semakin tinggi. Dan untuk sistem informasi sendiri dapat ditunjang menggunakan komputer yang memadai dan mendukung. Sebelumnya, tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk menciptakan kekayaan bagi pemiliknya. Agar menghasilkan laba, perusahaan harus memiliki suatu produk yang dapat dijual kepada khalayak umum. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang maupun jasa. Produk tersebutlah yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan perusahaan, supaya perusahaan tetap dapat menggerakkan seluruh kegiatan operasionalnya. Sedangkan definisi anggaran laba menurut Rudianto tahun 2013 adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasi yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan selama suatu periode tertentu. Dengan penganggaran, perusahaan dapat memperkirakan kinerja yang hendak dicapai dalam ukuran finansial. Penganggaran itu sendiri, menurut Rudianto tahun 2015, merupakan proses rencana kinerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Pembahasan selanjutnya yaitu metode a posteriori yang dimana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan termasuk penyusunan anggaran operasional. Yang berarti prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, dilanjuti dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasi.
Langkah-langkah penerapan metode a posteriori dalam anggaran laba, yaitu yang pertama, kumpulkan data historis, kedua, analisis pola dan tren, ketiga, perhitungkan variabel terkait, keempat, susun proyeksi laba berdasarkan data aktual, dan yang kelima, validasi dan bandingkan. Pembahasan yang terakhir yaitu tantangan penerapan metode a posteriori pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kualitas dan kelengkapan data historis. Jika data yang dimiliki perusahaan tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten, maka proyeksi yang dihasilkan menjadi tidak dapat diandalkan. Kedua, ketergantungan pada pola masa lalu. Ketiga, keterbatasan integrasi sistem. Keempat, format dan struktur data tidak siap untuk analisis. Kelima, kurangnya kompetensi SDM dalam analisis data. Keenam, resiko keamanan dan keandalan data. Dan yang terakhir, ketertinggalan data real time. Kesimpulan pada makalah ini yaitu sistem informasi akuntansi berperan krusial dalam menyediakan data historis yang akurat dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk merekam, menyimpan, serta menganalisis informasi keuangan secara efisien, sehingga mempercepat proses penyusunan anggaran laba. Metode a posteriori sebagai pendekatan berbasis data nyata terbukti lebih realistis dibanding pendekatan asumtif. Dengan menggunakan data historis perusahaan, perhitungan anggaran menjadi lebih terukur dan sesuai dengan tren kinerja aktual. Penerapan metode a posteriori yang didukung oleh sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan akurasi estimasi laba, karena proyeksi dibuat berdasarkan pola pertumbuhan real dari data keuangan masa lalu, bukan sekedar prediksi. Sinergi antara sistem informasi dan metode a posteriori juga mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Baik, cukup sekian penjelasan makalah yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.